Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurzakiyah Apipah dari Lokal PIAUD A 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Guru dalam Pembiasaan Sholat Sunnah Duha di TKIT Nurul Ilmi Sungai Malang HSU. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan dan Problematika Anak Usia Dini, yaitu Ibu Nur Izatil Hasanah MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Nah, langsung saja. Pada bab 1 pendahuluan, di sana ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usia sadar yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan perkembangan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri anak dan masyarakat, bangsa, juga negara. Anak adalah manusia yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu, khas, dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan rasa ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosial emosional, dan kemandirian. Pembiasaan positif yang sejak dini sangat memberikan pengaruh positif pula pada masa yang akan datang. Pembiasaan dapat diartikan sebagai metode dalam pendidikan berupa proses penanaman kebiasaan. Inti dari pembiasaan ialah pengulangan. Sholat duha merupakan salah satu di antara sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak penjelasan para ulama, bahkan keterangan Rasulullah SAW yang menyebutkan mengenai berbagai macam keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki sholat duha bagi mereka yang melaksanakannya. Secara garis besar, ajaran agama Islam mengandung 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan atau akidah, aspek ritual atau norma atau syariah, dan aspek perilaku atau akhlak. Dalam proses pembelajaran, ada kala anak merasa bosan, apalagi melaksanakan sholat duha yang dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Kebosanan dan kejenuhan anak, inilah salah satu hambatan bagi guru dalam membiasakan sholat duha pada anak. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam pembiasaan ibadah sholat sunnah duha pada anak usia dini di TKIT Nurul Ilmi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran guru dalam pembiasaan sholat sunnah duha pada anak usia dini di TKIT Nurul Ilmi. Definisi operasional. Untuk memperjelas setiap variabel yang terdapat dalam penelitian, maka diberikan penjelasan tentang istilah sebagai berikut, yaitu peran guru. Peran guru adalah sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai evaluator. Di
Definisi operasional juga ada sholat sunnah duha di TKIT Nurul Ilmi dilaksanakan setiap hari. Anak usia dini adalah anak usia 4-6 tahun, adalah anak dari kelompok A dan B di TKIT Nurul Ilmi. Selanjutnya ada alasan memilih judul. Alasan penelitian memilih judul yaitu karena kita sedang berada pada zaman milenial, maka masih banyak di luaran sana anak-anak muda yang sangat jarang melaksanakan sholat sunnah duha ini. Bahkan ada anak muda yang sama sekali tidak melakukannya. Jadi di sini saya tertarik dengan bagaimana jika dimulai sejak dini pada anak-anak, kita sudah mengenalkan dan mengajarkan tentang pembiasaan sholat sunnah duha. Dari penelitian terdahulu, dari hasil yang didapat dari penelitian terdahulu dengan judul skripsi sebagai berikut. Ada 2 penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Amrina Rasyada yang berjudul Peran Guru dalam Penanaman Ibadah Sholat Fardu pada Anak Usia Dini DRA Samudra Raya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husna yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pembiasaan Ibadah Sholat Fardu Anak Usia Dini. Studi kasus pada keluarga asatidz pada Pondok Pesantren Al-Ihsan Banjarmasin. Langsung saja. Bab 2, landasan teori. Di sana ada bagian A yaitu anak usia dini. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian anak usia dini, pengertian pendidikan anak usia dini, dan pendidikan anak usia dini dalam Islam. Bagian B yaitu pengertian pembiasaan. Dalam bagian C itu sholat sunnah duha. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian sholat sunnah duha, keutamaan sholat duha, waktu sholat duha, hukum sholat duha, rakaat sholat duha, dan tata cara melaksanakan sholat duha. Pada bagian D, di sana ada peran guru dalam pembelajaran. Di sana terdapat penjelasan yaitu pengertian peranan guru dan peran dan fungsi guru pendidikan anak usia dini. Baik, selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian dan pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Proses lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah praktek langsung tentang peran guru dalam pembiasaan ibadah sholat sunnah duha di TKIT Nurul Ilmi Sungai Malang HSU. Dalam pendekatan kualitatif, maka peneliti menggambarkan keadaan yang terjadi, kemudian dimasukkan ke dalam data dan teori berupa kalimat atau penjelasan yang akan menggambarkan bagaimana hasil analisis tersebut. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Dari subjek dari penelitian ini adalah guru atau ustazah di TKIT Nurul Ilmi yang berperan sebagai pembimbing murid yang dianggap mengetahui apa saja kegiatan anak di dalam kelas. Bagian objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Penelitian dapat mengamati secara mendalam aktivitas anak yang ada pada tempat tertentu. Objek dari penelitian ini adalah peran guru dalam pembiasaan sholat sunnah duha di TKIT Nurul Ilmi Sungai Malang HSU. Selanjutnya ada data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari pendidik dan data dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu teknik wawancara, teknik metode observasi atau pengamatan,
dan metode dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Analisis data menggunakan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan. Yang kedua, dengan menggunakan penyajian data, yaitu penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya dengan penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Selanjutnya ada uji keabsahan data. Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Di sini menggunakan keabsahan data internal. Keabsahan data internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Setelah itu menggunakan keabsahan eksternal, yaitu mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan proposal dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan karena saya hanya manusia biasa. Kesalahan itu bersumber dari saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.